على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pantas bersyukur kepada Allah. Pada malam ini Allah masih anugerahkan kita kesehatan yang luar biasa. Hari ini kita dapat menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat berkumpul bersama saudara kita sesama muslim, sesama mukmin yang insya Allah nanti di hari kiamat itu akan bisa memberikan syafaatnya kepada kita. Maka mari kita perbanyak teman-teman yang mukmin. Karena kata Imam Hasan Al-Basri itu bahwa perbanyaklah teman-teman yang beriman. Karena dia nanti akan dapat memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah pesan dari seorang ahli surga. Beliau adalah khalifah ketiga setelah Abu Bakar, Umar, dan beliau Utsman bin Affan. Memberikan pesan kepada kita. Tentunya begitu orang yang sudah dijamin menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah ridhoi semuanya. Termasuk juga dalam pikiran dan hatinya. Allah tahu. Maka mari kita simak. Ada beberapa nasihat dari seorang ahli surga itu Utsman bin Affan. Kata beliau, aku dapat merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena 4 hal. Yang pertama adalah memenuhi kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menjauhi apa yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah melaksanakan amar ma'ruf karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, melaksanakan nahi mungkar karena menjaga diri dari murka Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 hal sehingga beliau Utsman bin Affan mengatakan dia sangat nikmat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah memenuhi kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita oleh Allah diperintah bagi seorang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah wajibkan kepada kita berpuasa. Bagi seorang yang beriman adalah sami'na wa ata'na. Dia dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak orang yang sekarang itu walaupun dia berKTP Islam, ternyata dia tidak mau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ada perintah hijab turun, wajibnya wanita menutup aurat. Maka yang terjadi saat itu adalah para sahabiah itu dengan ayat itu dia melakukan hal yang sangat frontal. Mereka menggunakan apa saja untuk menutup auratnya. Bahkan saking kurangnya saat itu kain, ada yang menutup atasnya, bawahnya kelihatan, dan begitu ke bawah atasnya kelihatan. Yang kita bisa ambil adalah bagaimana para sahabiah itu responsif terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin nikmat ibadah kepada Allah, yang pertama adalah memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa al-iman yazid wa yankus, bahwa iman itu kadang naik, kadang turun. Dapat naik karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan turun karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada Ramadan ini kita naikkan iman kita setinggi-tingginya yang insya Allah kita akan mencapai derajat takwa itu. Yang kedua, kata Utsman bin Affan, nikmat ibadah itu karena menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat
Nabi Yusuf alaihissalam diajak untuk melakukan perzinahan dengan seorang wanita cantik, dia dapat menghindari itu. Dan itulah kenikmatan yang luar biasa. Bagaimana kita lihat bagaimana pada saat ayat turun tentang khamr, minum minuman keras. Begitu turun ayat tentang haramnya khamr, yang terjadi di luar dugaan. Bukan hanya tidak minum para sahabat itu, tapi membuang semua minuman itu ke jalan-jalan di Madinah. Saat itu digambarkan bahwa Madinah saat itu seperti baru turun hujan. Karena basahnya, karena beceknya, karena khamr. Coba kita bayangkan. Bagaimana sahabat itu? Itu begitu Allah larang, maka tidak perlu diskusi lagi. Tidak perlu berargumentasi lagi. Begitu Allah larang, dia akan kerjakan. Dia akan tinggalkan. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah nikmatnya ibadah menurut Utsman bin Affan itu pada saat memerintahkan yang baik. Karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan itu sudah jelas. Jadi amar ma'ruf. Ma'ruf itu secara harfiah dikenal. Diterjemahkan kebaikan. Tapi kebaikan itu kadang-kadang lemah. Karena banyaknya hawa nafsu yang muncul di situ. Maka kebaikan itu perlu diperintahkan. Kita tahu sholat di awal waktu itu baik. Tapi kadang perlu diperintahkan. Dikasih tahu anak-anak kita juga begitu sama. Kadang-kadang kita tahu bahwa sedekah itu baik. Tapi kadang-kadang kita perlu dimotivasi untuk itu. Contoh yang real adalah pada saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala minimal 5 kali. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan untuk kita salat untuk menuju kepada kemenangan. Yang keempat, yang terakhir adalah nikmatnya ibadah itu saat melaksanakan nahi mungkar. Kemungkaran itu adalah ketidakbenaran yang tidak disukai oleh manusia. Orang tahu, pencuri itu tahu, kalau hartanya dicuri, maka dia pun tidak suka. Pezina itu tahu, kalau ibunya dizinai, kalau saudara perempuannya dizinai juga tidak mau. Itulah sebuah kemungkaran. Maka dalam sebuah hadis, jika kamu melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi. Ubahlah dengan tanganmu, wahai para pemimpin. Kalau melihat stafnya, kalau melihat anak buahnya melakukan kemungkaran, ketidakbenaran, segera dicegah. Karena pemimpin itu punya kekuasaan. Fa illam yastati fa bilisani. Ini adalah ulama yang memberikan fatwa, memberikan teguran keras kepada pelaku kemungkaran. Yang ketiga, mungkin sebagai orang yang biasa, yang tidak punya apa-apa, maka dengan hatinya, maka itu selemah-lemah iman. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan 4 hal itu, melakukan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, menjauhi yang haram, melakukan amar ma'ruf dan juga melakukan nahi mungkar. Semoga Allah memberikan kepada kita kenikmatan dalam ibadah kepadanya, menyembah kepadanya, dan semoga Allah ridho dengan kita dan memasukkan kita ke surganya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.